Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya Rusli, wakil pilang berjangka dari PT Best Profit Futures. Saya sudah berkecimpung di dalam perdagangan berjangka ini sudah dari tahun 2012 pertama kali, dan ikut ikut mengikuti ujian wakil pialang berjangka, ujian profesinya. Jadi saya sekarang selaku wakil pialang berjangka, jadi konsultan pialang yang sudah mendapat lisensi dari Bapepti selaku lembaga pengawasnya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa itu trading komoditi, dari segi literasinya seperti apa. Nah, yang kebanyakan orang sekarang berpikir itu kan trading itu adalah judi, trading itu adalah penipuan. Sementara sebenarnya trading ini atau jenis usaha seperti ini, sebelum adanya trading online seperti ini, di bisnis konvensional sebenarnya sudah sering melakukan praktek-praktek jual beli seperti yang terjadi di trading komoditi ini gitu. Cuma kebanyakan masyarakat itu belum paham dari segi literasinya, sehingga apa harga yang bergerak itu apa. Kadang orang cuma berpikir trading itu naik turun angka doang gitu, game gitu, cuman tebak-tebakan harga naik atau harga turun gitu. Sementara sebenarnya tidak sesimpel itu, kompleks sebenarnya. Nah, sehingga di video kali ini saya akan menjelaskan semuanya apa itu, sehingga resikonya apa segala macam. Jadi kita memandang trading komoditi atau perdagangan berjangka komoditi ini dari sudut pandang yang luas sekali. Fungsi untuk pemerintah apa, fungsi untuk masyarakat apa. Yang kita dengarkan selama ini orang rugi gitu. Nah, sementara konsultan pialang kalau nawarin untung. Orang nggak ngerti untungnya itu untung yang seperti apa, rugi yang dimaksud itu rugi apa gitu. Nah, di video ini akan saya jelaskan gitu. Nah, pertama-tama kita akan kita akan coba jelaskan dulu apa itu perdagangan berjangka komoditi. Jadi kita coba lihat dulu berdasarkan undang-undang, pengertian dari undang-undang nomor 10 tahun 2011, jadi amandemen dari undang-undang nomor 32 tahun 97. Kita coba pahami dulu apa itu perdagangan berjangka komoditi. Di pasal 1 ayat 1 ini ya. Kita lihat nih, perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi, dengan penarikan margin, dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Kita lihat kata kuncinya ya. Perdagangan berjangka komoditi adalah sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi. Kita coba analisa dulu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli. Ini jual beli komoditi. Berarti jual beli dan jual gitu. Nah, berarti dagang, berarti kan jual beli komoditi dengan penarikan margin, berarti jaminan artinya. Dengan penyelesaian kemudian, jadi jual beli hari ini untuk diselesaikan nanti dengan sistem jaminan. Saya coba jelaskan dulu. Jadi perdagangan berjangka komoditi itu seperti ini. Jadi misalkan ada petani kopi yang dia prediksi panen kopinya itu 3 bulan lagi. Berarti sekarang bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Direncanakan Maret. Nah, setelah dianalisa, kemungkinan panennya itu sekitar 1 ton kopinya.
Nah, si petani itu memprediksi bahwa harga sekarang ini lagi bagus. Yang ditakutkan adalah kalau 3 bulan pas panen itu harganya turun. Nah, dengan adanya perdagangan berjangka komoditi ini, si petani bisa menjual barangnya sekarang dengan kontrak bahwa di bulan Maret akan diselesaikan, akan dikirimkan barangnya, akan ditunaikan kewajibannya untuk pengiriman barangnya. Itu sehingga misalkan harga kopi sekarang masih 38.000, jadi setelah kontrak sekarang ada yang beli, 3 bulan kemudian mau harganya turun, kita sudah kontrak di angka 38.000. Nah, ini dia perdagangan berjangka komoditi sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi literasinya dulu nih. Nanti baru kita akan turunkan kenapa bisa turun naik angka, kita klik beli, klik jual di dalam sebuah aplikasi yang harganya bergerak-gerak itu. Datangnya grafik itu seperti apa? Orang awam taunya grafik itu tuh trading gitu. Padahal harga telur pun kita bisa bikin grafiknya gitu. Sekarang kita coba jelaskan satu-satu untuk kepada masyarakat awam ini. Karena sekarang kan perusahaan-perusahaan pialang kadang praktek-praktek di lapangan itu tidak benar-benar SOP sesuai dengan peraturan pemerintah. Kadang-kadang orang yang nggak paham, nggak dibikin paham dulu, cuman diiming-imingi dengan keuntungan-keuntungan, sehingga begitu terjadi resiko, komplain, nasabah bilang ini nipu, nggak teredukasi, sehingga image dari perdagangan berjangka komoditi ini di Indonesia itu jelek banget. Nggak seperti di luar negeri ya. Di luar negeri itu orang pada paham ya, trading itu no gain no risk gitu. Jadi untungnya besar, resikonya besar. Kalau untungnya kecil, ya resikonya kecil. Itu jadi dia paham trading itu seperti. Tapi kebanyakan di Indonesia itu orang taunya nipu, karena itu tadi praktek-praktek dari pialang-pialang pada umumnya tidak menjelaskan seperti ini gitu. Nah, jadi video ini saya akan jelaskan untuk orang-orang awam agar kalian mengerti dulu, sehingga nanti baru ini resikonya. Setelah tahu resikonya baru dapat manajemen terbaik. Berarti kalau aku mau trading, manajemennya seperti ini agar terhindar dari yang namanya resiko tadi. Nah, ini berarti praktek sell, jual dulu, baru nanti barangnya akan kita kirimkan. Kalau misalkan kita kontraknya 1 ton, rupanya panennya cuma 700 kilo, kita harus penuhi 300 kilonya ini sesuai kontrak kita. Ini beban kepada si penjual, berarti dia harus beli di petani lain atau harus cari barang, meskipun harganya mahal dia harus beli. Untungnya adalah kalau 300-nya tadi, 300 kilonya, begitu pas dia mau pengiriman rupanya harganya makin turun, maka si penjual yang melakukan kontrak jual tadi profitnya malah gede, makin tambah gede ya. Karena saat dia beli harga sekarang harganya turun. Kontraknya kemarin 38.000 sekilo, sekarang 30.000. Sehingga si petani diuntungkan 8.000-nya ini selisihnya. Jadi jual dulu baru beli. Yang rugi siapa? Kalau yang jual mengalami keuntungan si pembeli, karena harganya dia kontrak kemarin 38.000, tetapi sekarang seharusnya kalau dia beli sekarang 30.000. Ini memang rugi dari segi materinya, uangnya. Tetapi kalau si pembeli tadi memang butuh fisik untuk produksi, maka mereka rugi dalam nilai uang 8.000, tetapi mereka diuntungkan dengan barang. Karena kesulitan cari barang, dengan adanya perdagangan berjangka seperti ini memudahkan mereka untuk mendapatkan barang di bursa itu. Ada kepastian dalam 3 bulan barang dikirim gitu. Kalau si penjual tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan fisik yang 300 kilonya, maka si penjual dikenakan penalti. Harus
bayar pakai uang untuk cari barang ke tempat lain. Ini perdagangan berjangka, ini sell gitu. Nah, ini fungsi untuk para petani. Oke. Manfaat untuk petani-petani komoditi yang ada di Indonesia, mau itu petani kopi, kakao, karet, sawit. Jadi mendapat harga terbaik di bursa, kalau dia trading di bursa, jualnya di bursa, dan mendapat kepastian dalam jual belinya gitu. Karena ada yang mengawasi. Nah, bagi pengusaha ekspor impor juga perdagangan berjangka ini sangat dibutuhkan. Misalkan kita mendapat pesanan kopi untuk ekspor di Amerika untuk dikirim di bulan Maret. Misalkan kita produksi kopi ABC misalkan, mintanya 1 juta dus misalkan, 1 juta dus untuk dikirim di bulan Maret. Sekarang masih Desember, kalau dia minta kirim sekarang, oke, maka kita harus ngitung dengan biaya produksi sekarang, baru kita bisa menentukan harga. Yang ditakutkan oleh seorang pengusaha eksportir ini, kalau pada saat mau produksi, pada saat masa produksi di bulan Februari misalkan, bahan bakunya naik, khawatir dong. Nah, dengan adanya perdagangan berjangka seperti ini, dia akan mencari di bursa itu untuk beli sekarang. Dia lihat harga sekarang, lihat harga untuk kontrak bulan, misalkan dia mau produksi di bulan Februari, dia akan cari di bursa itu kontrak Februari ada nggak, harga berapa sekarang. Dia akan hitung dia produksinya dengan harga itu, sehingga pada saat Februari barang dikirim, kontrak harga barang yang dia sepakati untuk menghitung bahan bakunya itu dihitung dari harga yang sudah ada sekarang. Bayangin kalau tidak ada perdagangan berjangka, begitu mau produksi, mau beli kopi, bahan baku meningkat, maka si pengusaha eksportir mengalami kerugian. Makanya kalian lihat, misalkan di bursa ini, di webnya bursa ini, nah ini web Jakarta Physical Exchange.co.id, ini bursa berjangka Jakarta. Kalian bisa lihat di sini, kakao Maret 2023, berarti ini untuk pengiriman Maret, ini kontrak Mei untuk pengiriman Mei, ini Juli untuk pengiriman Juli, ini September 2023, bahkan sudah ada yang jual ini di angka 33.840 gitu. Nah, ini Robusta Coffee di bulan Januari, ini Robusta Coffee di bulan Maret, bahkan Juli 2023 sudah ada yang jual sekarang 28.930. Jadi sangat bermanfaat sekali perdagangan berjangka ini sebenarnya. Ini yang jadi perdagangan berjangka itu ada dua. Yang saya jelaskan ini yang multilateral. Nanti ketemu dia yang trading yang kalian lihat itu apa itu. Jadi perdagangan berjangka itu ada dua, ada multilateral dan bilateral. Multilateral ini yang tadi saya jelaskan, yang langsung di bursa, seperti saham ya, bertemu pembeli dan penjual langsung di bursa. Kalau yang disebut istilahnya itu market order. Jadi begitu dia jual harus ada yang beli baru match. Kalau beli harus ada yang jual baru match. Tapi harus sesuai kontraknya. Pada saat kontraknya berakhir bisa diserahkan fisik, atau kalau nggak mampu menyerahkan fisik, cash settlement, bayar penalti, bayar pakai uang berarti. Nah ini untuk multilateral. Jadi kita beli, jual, ada kontrak buy, ada kontrak sell. Fungsi untuk pemerintah apa? Manfaat untuk pemerintah. Mungkin di suatu saat nanti Indonesia bisa menjadi penentu harga. Karena sangat paradoks sekali, kita punya karet terbesar, terbanyak, tapi yang menentukan harga Singapura. Kita punya sawit yang banyak, tapi yang menentukan harga adalah Malaysia.
Karena apa? Karena bursa mereka aktif. Kita membantu masyarakat untuk kalau transaksinya di bursa, tercatat transaksi kita di bursa itu, sehingga kalau pasar kita gede transaksinya, maka akan menjadi acuan para ekspor impor di seluruh dunia untuk menentukan harga. Karena kan kalau kita mau ekspor impor, kita harus lihat harga di bursa yang mana, bursa yang paling aktif. Contoh, saya mau jual mobil, mau beli mobil, lihat pasar mobil sekarang di mana. Saya buka OLX biasanya. Karena banyak nggak aplikasi-aplikasi seperti OLX? Banyak, tetapi kenapa kita menjadikan OLX sebagai rujukan? Karena dia pasar, ibaratnya marketplace yang paling terkenal, yang aktif, gitu, yang paling besar gitu, sehingga dia menjadi penentu harga. Gitu. Nah, makanya adanya bursa ini untuk suatu saat nanti agar Indonesia bisa menjadi penentu harga komoditi. Jadi kalau kalian mau transaksi multilateral, kalian hubungi perusahaan pialang, apalagi petani-petani di Indonesia, atau pengusaha-pengusaha ekspor, misalkan dia mau ekspor sekarang, dia beli dulu sekarang, nanti naik dia dapat barang. Gitu. Misalkan dia beli sekarang 38.000, beli harga sekarang. Untuk dikirim bulan Februari, beli dia sekarang di bursa. Ketika harganya turun, rugi bagi para pembeli tadi, rugi. Sana seharusnya kalau dia beli di bulan Februari, harga sekarang 30.000. Ini rugi dalam segi materinya. Tetapi bagi si pembeli tadi sebenarnya mereka nggak rugi, karena mereka dapat kepastian barang, karena mereka butuh barang itu untuk ekspor. Gitu. Ada kepastian. Gitu. Yang diuntungkan siapa? Penjual, karena dia jual kemarin 38.000, sekarang 30.000, dia terhindar dari yang namanya fluktuasi harga yang tidak menentu. Gitu. Jadi untung dan rugi itu kalian mandangnya dari segi mana dulu. Kalau dari segi uangnya, ya pembeli mengalami kerugian. Dia beli sekarang 38.000 untuk kontrak Februari, rupanya Februari harga turun. Seharusnya kalau dia beli Februari bisa dapat 30.000, tetapi kalau dia nggak beli, bisa saja Februari itu nggak ada fisik, susah cari barang, atau malahan harganya naik. Gitu. Kalau harganya turun, ya ibaratnya kalau harganya naik, maka biaya produksinya membengkak gitu, rugi kan dia. Seharusnya dia kalau beli kemarin 38.000 gitu. Nah, ngerti kan? Jadi ada kepastian gitu. Jadi rugi atau untung itu kan bukan untung dan rugi dari segi uangnya gitu, tetapi manfaatnya. Saya beli sekarang 38.000, rupanya 3 bulan kemudian harganya turun 30.000. Tapi kan saya memang butuh fisik untuk keperluan saya ekspor impor. Mengerti sampai di sini kan? Oke, sekarang kita lanjut yang bilateral tadi. Jadi saya akan runutkan dulu. Ini bursa. Bursa itu pasar, tempat bertemunya pembeli dan penjual. Oke. Ada 3 orang datang ke bursa dengan tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama, datang ke bursa untuk menjual. Kalau dia petani tadi, petani kopi atau petani sawit, datang untuk menjual. Dia punya fisik untuk dijual. Atau datang sebagai pembeli. Artinya dia butuh fisik nih. Mau harganya naik atau turun, dia butuh fisik. Keuntungan dia dapat fisik itu. Ya bukan masalah untung dan rugi dari segi uangnya tadi. Sama yang jual tadi. Dia jual sekarang, rupanya harganya naik 3 bulan ke depan. Kalau dia jualnya nanti, kan dia seharusnya untungnya lebih gede. Karena dia udah jual sekarang, kontrak sekarang untuk pengiriman bulan Februari. Meskipun Februari naik, dia rugi. Seharusnya dia bisa untung lebih gede. Gitu. Tapi karena udah kontrak, ya udah. Mau harganya naik atau harganya turun. Kalau turun dia untung, kalau naik dia rugi. Tetapi ada kepastian barangnya dibeli. Kalau si pembeli sebaliknya gitu. Nah, yang ketiga, jadi ada yang datang untuk beli, ada yang datang untuk jual, dan yang ketiga ada yang datang untuk sebagai trader atau trading tadi.
ada yang datang untuk trading, memanfaatkan peluang gitu. Karena contoh, ini Desember, ada orang jual atau kontrak di bulan Februari atau Maret. Ini kan Desember. Nah, Desember ke Maret ini kan ada jangka waktu, ada jarak ini, di mana kontraknya itu lagi dilelang di bursa. Ada yang jual bulan Maret, belum ada yang beli. Aku seorang trader, aku nggak butuh barang, aku cuma pengen ngambil keuntungan. Aku lihat sepertinya ini barang di bulan Maret akan langka. Setelah dianalisa, sepertinya panen masyarakat di bulan Maret akan sedikit. Berarti prediksi harga akan naik. Lihat harga sekarang 38.000, kayaknya aku bisa ambil cuan nih 2.000. Nah kan gitu. Sehingga aku sekarang beli, ambil kontraknya bulan Maret, oke. Sekarang Desember, Januari, Februari sudah ada yang nawar, ada orang nawar mau beli, oke. Ada kontrak buy di situ mau beli di bulan Maret. Sementara aku pegang kontrak bulan Maret, sekarang masih Januari, aku pegang kontrak Maret. Tawar menawar di situ, karena dia butuh fisik, si pembeli tadi butuh fisik, 38.000. Aku mau jual 40.000. Deal nggak? Kalau deal, aku jual. Sehingga aku beli memang bukan untuk diambil fisiknya, tetapi memang untuk memanfaatkan fluktuasi harga. Ini trader. Nah, ini baru untung ruginya kelihatan dari nilai uangnya. Misalkan aku beli kontrak Maret tadi 38, rupanya sampai Maret selesai kontrak. Oke, harganya itu turun 30.000. Aku punya kewajiban untuk memenuhi kontraknya tadi, harus ada fisiknya. Karena aku udah beli. Sampai di bulan Maret nggak ada penawaran di atas 38.000, yang ada 30.000. Barang diantar Maret sama saya karena kontraknya udah selesai Maret. Mau nggak mau, kalau aku nggak butuh fisik kan aku harus jual. Aku nggak butuh fisik, ngapain juga aku butuh fisik? Karena aku hanya untuk ambil cuan. Jadi Maret aku harus liquid karena aku nggak mau fisiknya. Sebelum Maret aku harus liquid, harus jual. Siapa yang mau beli? Kalau nggak ada yang mau beli, aku nggak butuh uang, maka aku selesaikan dengan cash settlement. Aku harus bayar sisanya. Meskipun barang akan aku liquid lagi, akan aku jual lagi di situ. Karena dia perdagangan berjangka itu dia pakai sistemnya jaminan. Misalkan harga 38.000, kontrak satu lotnya itu misalkan 1 ton. Kontraknya 1 ton misalkan. Per lotnya harga 38.000, kontraknya 1 ton. Artinya 1 ton itu kan 38.000 berarti 38 juta. Oke, tapi dengan jaminan, dia pakai sistem jaminan. Misalkan jaminannya 10% dari 38.000 berarti 38 juta berarti 3.800.000. Ini jaminan yang harus ada. Jaminan. Nanti kontrak selesai, barang dikirim, saya harus selesaikan sisanya meskipun harga hari ini udah turun 30.000. Kalau aku nggak butuh barang, maka aku akan lelang lagi, jual lagi. Kalau aku jual sekarang, oke, kita harus ngantri lagi siapa yang mau beli. Karena aku seorang trader tadi. Ya, kalau nggak ada yang beli, maka barang itu gantung. Rugi dalam bentuk dari segi materi, duit, tetapi aku punya barang. Nah, barang itu kan bisa busuk kalau disimpan lama-lama. Memang nanti barang itu akan disimpan di gudang kalau kita sewa gudang bursa, ada gudang lagi, kita sewa gudang bursa. Kalau kita punya gudang sendiri, ya simpan di gudang sendiri. Tempat penyerahannya nanti kalian lihat di websitenya bursa. Oke, kopi di mana tempat penyerahannya? Kalau kopi, kalau nggak salah di Lampung ada tempat penyerahan kopinya, ada gudangnya gitu. Ada gudangnya di sini. Kalian bisa lihat di pelaku pasar. Di sini dia kakao ada di sini kalau nggak ada pasar fisik. Tunggu sebentar ya.
Oke, pasar fisik. Nih. Persyaratan daftar peserta jual timah. Olin Robusta. Coba kita lihat Arabica Coffee. Kan. Spesifikasi kontrak. Ya. Maret, Mei, Juli 2 metric ton, berarti 2000 kilo. Ini perdagangannya hari tunggu sebentar. Satuan tempat penyerahan di gudang penyimpanan terdaftar di Medan, Makassar, Jakarta, Surabaya, dan tempat penyerahan berada pada penjual. Ini tempat-tempat penyerahannya ada di Medan, Makassar, Jakarta, Surabaya. Ini untuk kopi gitu. Jadi ini sebenarnya perdagangan berjangka. Nah, bagi para trader tadi kan mereka butuh kepastian dalam likuiditas karena mereka nggak butuh fisik. Mereka nggak punya fisik, mereka nggak butuh fisik gitu. Mereka cuma beli untuk ngambil selisih 1000-2000 jual lagi kontraknya gitu. Sehingga mereka butuh yang namanya kepastian liquidnya. Karena kalau multilateral itu buy dan sell harus match baru ketemu. Kayak seperti saham ya. Jadi kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang jual, ngantri. Gitu. Maka dibutuhkanlah perdagangan lanjutan. Kalau di dalam perdagangan berjangka itu istilahnya itu ada perdagangan transaksi alternatif atau yang saya sebut tadi bilateral. Nah, jadi dibentuklah pedagang. Pedagang ini yang menampung transaksi, gitu. Jadi kalau nggak ada yang beli, mereka yang beli. Kalau ada orang yang mau jual, nggak ada yang beli, dia yang beli. Kalau ada orang mau beli, nggak ada yang jual, dia yang jual. Gitu. Karena lawannya itu seorang trader. Trader itu nggak butuh fisik, mereka cuma ngambil selisih harga tadi. Gitu. Sehingga diciptakanlah perdagangan berjangka ini di perdagangan alternatifnya. Gitu. Jadi ada trading kopi, nanti dia trading di bursa. Jadi ini deh, pedagang itu kan bisa lihat di sini. Yang biasanya kebanyakan hampir 90% masyarakat Indonesia tradingnya di alternatif gitu. Yang benar-benar ngambil cuan buy sell ambil cuan. Tapi jarang yang transaksi multilateral. Jadi karena petani dan pengusaha ekspor pun masih belum tersosialisasi dengan benar. Fungsi dari perdagangan berjangka ini sebenarnya bagus sekali karena bisa mendapat kepastian harga, mendapat kepastian likuiditas gitu. Nggak perlu cari pembeli, cari penjual, kalian langsung pergi ke bursa online gitu. Nah, hampir 90% orang transaksinya bilateral ini, transaksi alternatif gitu. Contoh misalkan kalau di Best Profit sendiri, misalkan kalian trading emas, pasarnya itu dia mengacu pada pasar Local Gold London gitu. Pasar Local Gold. Nah, di bursa sendiri sebenarnya ada juga emas yang multilateral gitu. Misalnya kita lihat ya contoh nih. Contoh yang gold. Ini Olin, ini yang gold, ada yang 250, ada yang 250 Februari, 900-an sekarang. Ya kurang lebih misalkan. Jadi gini, contoh misalkan pasar yang paling besar untuk emas Local Gold London, dia akan menjadi acuan harga untuk pembeli penjual untuk menentukan harga di daerah mana saja, di negara mana saja. Tetapi kan ada harga lokal gitu. Harga lokal itu memang berbeda dengan harga di pasar dunia karena kan tergantung stok fisik yang ada di daerah tersebut, kondisinya gitu. Mungkin acuannya akan di situ. Misalkan harga di bursa ada di bursa loko itu harganya per troy onnya berapa. Nanti dijadikan gram berarti segramnya misalkan 800 sekian. Tapi karena di pasar di Indonesia katakan stoknya sedikit, maka mungkin harganya agak lebih mahal gitu. Tapi kalau misalkan stoknya banyak, mungkin harganya agak lebih murah, tapi acuannya bakalan harga di situ, harga standarnya gitu. Dia akan lebih murah atau lebih mahal dari harga standarnya. Gitu. Jadi kalau trading bilateral itu antar dua trader dengan si pedagang. Gitu.
Karena pedagang ini yang menampung transaksi. Oleh karena di transaksi multilateral tadi tidak ada kepastian likuiditas, maka si trader ini memilih transaksi bilateral untuk kepastian likuiditas kalau tujuannya hanya untuk ambil cuan beli dan jual, bukan untuk ambil barang gitu. Karena ada kepastian. Jadi contoh pedagang itu seperti toko emas, ada orang datang beli, dia jual. Ada orang datang jual, dia beli. Apa yang diminta dari pedagang? Untungnya dari mana? Dari spread atau selisih dari harga beli dan harga jual. Gitu. Contoh, kalau kalian lihat harga emas hari ini di Antam saja, Antam itu kan juga pedagang emas. Contoh misalkan nih, harga logam mulia Antam, harga jual mereka kalau orang beli 1,6 juta. Tapi kalau orang jual, mereka beli buybacknya 900. Ini kan keuntungan dari pedagang. Jadi mau naik mau turun ya pedagang itu hanya mengambil selisih beli dan jual. Ada orang datang jual, dia beli, nanti ada di menit itu juga ada orang mau beli, dia jual. Jadi tempat untuk penampung transaksi, jual, dia ambil, beli, dia jual. Antara harga beli dengan harga jual berbeda, dia ambil spreadnya gitu. Nah gitu. Jadi ini perdagangan bilateral. Makanya ada jaminan likuiditas. Begitu beli langsung terjual. Begitu beli langsung terbeli, begitu jual langsung terjual. Resikonya itu dari saat kita lakukan kontrak beli, harganya naik kita profit, harganya turun kita rugi. Nah kalau kita ambil kontrak sell, jual dulu baru beli, berarti kalau naik kita rugi, kalau turun kita profit. Maka kalau kita sell, jual dulu, turun kita cari barang gitu. Beli di pedagang tadi untuk diselesaikan kontrak sell-nya tadi gitu. Makanya bukan tebak naik atau tebak turun, beda. Kalau binary option dia tebak naik atau tebak turun gitu. Tapi kalau dia beneran trading, maka buy itu berarti beli dulu baru jual. Kalau sell itu berarti jual dulu baru beli gitu. Untungnya itu dari selisih harga beli dan harga jual, atau harga jual dan harga beli gitu. Kalau binary option kita tebak turun, memang klik sell, tapi berapa kita pasang? 1 juta. Kalau kita pasang 1 juta, kalau betul turun dalam 3 menit kemudian, maka kita profitnya 1 juta. Ada orang masang 500.000, ya untungnya 500.000 meskipun dia turunnya jauh gitu. Dan ada jangka waktu. Kalau dia pasang 3 menit, berarti 3 menit itu selesai transaksinya. Untung atau rugi. Tapi kalau perdagangan berjangka, tidak ada jatuh tempo, tidak ada jangka waktu. Kalau di bilateral ya. Kalau di multilateral ada jatuh tempo. Maret, misalkan kita kontrak Maret harus diselesaikan. Barangnya datang, kalau nggak kita selesai. Kalau nggak kita jual lagi, barang datang. Nah, tapi kalau kita kontrak jual, kontrak selesai, kita harus cari barang. Penuhi kewajiban kita, itu multilateral. Tapi kalau dia bilateral, maka nggak ada jangka waktu, nggak ada jatuh tempo. Dia beli sekarang, tunggu 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, baru jual karena ada penampung. Gitu. Nah ini yang orang berkata, oh trading itu judi. Nah, ada bandarnya, bukan bandar itu. Jadi dia pedagang. Pedagang itu ya seperti toko emas. Masa kalian mau bilang toko emas itu judi, itu kan bandar karena dia nampung pembelian dan penjualan orang gitu. Enggak. Jadi kalau bandar itu kan dia yang nampung, tapi dia yang menentukan harga. Dia yang menentukan orang menang atau kalah. Misalkan lu pasang togel gitu, dia yang menentukan ya harga bisa, yang keluar bisa disetting berapa nomor yang keluar. Sementara ini harga real dari bursa. Kalau di best profit tradingnya itu di Loko Gold, berarti harganya ngereferensinya ngambil di Loko. Dia cuma pedagang aja. Orang beli dia jual, orang jual dia beli. Ada jaminan likuiditas, mau untung berapapun yang penting ada jaminan dari pemerintah, karena pedagang dan si pialang ini sebenarnya statusnya cuma perantara. Jadi ini nasabah, terus ini pialang best profit, terus ada namanya pedagang. Pedagang itu kalau best profit itu PT Royal Asetindo. Nah, ini cuman penyalur transaksi best profit ini. Dia bikinkan akun untuk orang trading modal 200 juta. Nanti tradingnya banyak di mana? Dengan bursa. Semua ini penampung transaksinya tadi. Referensi harganya dari bursa. Sehingga mau orang itu ambil posisi beli atau posisi jual, buy atau sell, lawan transaksinya ada
PT Royal Sipindo tadi, si pedagangnya. Nah, pedagang ini sebenarnya banyak sekali ini dan semuanya harus terdaftar ya. Kita lihat di Bapepti. Ini di Bapepti, di pelaku pasar. Nah, ini kan ada PBK. Nah, ini daftar pialang. Bapepti ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, lembaga pengawasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tadi, amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97. Jadi ini lembaga pengawasnya. Pialang berjangka harus dapat izin Bapepti, pialang berjangka yang ini wakil pialang berjangka harus dapat izin pedagang. Nah, ini pedagang berjangka. Nah, klik di sini. Nah, ini pedagang. Ada banyak pedagang, ada ini yang pedagang pribadi, ada Amri Ngadimin, ada Asep Sulaiman gitu. Kalau pedagang yang perusahaan dia PT ya, kayak Komeksindo Internasional, ini PT atau Cipta Persada Mulia. Nah, ini berarti yang berbentuk PT gitu. Nah, pialang berjangka itu harus menunjuk salah satu pedagang untuk dijadikan pedagangnya agar transaksi si trader ini terjamin likuiditasnya. Likuiditas itu ada yang beli, ada yang jual, ada kepastian dalam pembelian penjualan tadi. Karena trader butuhnya itu cuan. Gitu. Nah, resikonya apa? Nah, sekarang kita bicara masalah resiko di trading. Gitu. Nah, sekarang saya ambil satu contoh produknya aja. Saya nggak akan bicara satu-satu produknya aja. Nah, kalau di best profit, misalkan kalian tradingnya gold. Gold kalau trading bilateral di best profit itu satu lot transaksinya itu nilai kontraknya itu 100 troy-on. Nah, ini dia 100 troy-on. Oke, 1 troy-on itu sama dengan kalau di emas 31,11 gram. Maka kalau 100 troy-on ini 31,11 dikali 100. Maka 3111 gram. Satu lot itu loh. Tetapi untuk trading gold di bilateral di bursa itu tidak memakai dana full price. Kalau 3 kilo itu berarti kalau segramnya tadi 900 ribu berarti kurang lebih 2,4 miliar dana yang dikeluarkan. Tapi trading ini sistemnya tadi leverage pakai jaminan untuk diselesaikan nanti gitu. Hutang lah ibaratnya kredit kan gitu, mau buy ataupun sell pakai jaminan. Contoh, nilai satu lotnya 2,4 miliar tetapi modal nasabah katakan minimal 200 juta kalau di best profit ya. Nah, 200 juta. Sehingga kalau misalkan harga sekarang di 1000 harga terakhir itu 1.798 dolar per troy-onnya. Terus naik di 1.799 per troy-onnya. Berarti kan ini untung 1 dolar per troy-on. Nah, karena kita simpan asetnya tadi 100 troy-on, maka dikali 100. Untung 1 troy-on 1 dolar. Karena kita simpan 100 troy-on, maka dikali 100 dolar dia. Kalau kita gramkan, 1798 ke 1799 ini kan contohnya gini, 1798 kita bagi 31,11 kali kan dolar hari ini katakan 15.900 sekian. Dapatlah segramnya berapa? Rupiahnya segramnya. 900 sekian per gram. Naik 99, maka segramnya kan juga ikut naik. Nah, kurang lebih kenaikan 1 gramnya itu 322 rupiah. Nah, jadi kalau sama aja 1 dolar tadi 322 rupiah per gram dikalikan aset kita 100 troy-on itu 3.111 gram, maka profitnya itu 1 juta. Jadi istilahnya itu harga naik dikit aja, daya ungkitnya ini leverage itu daya ungkit. Jadi dengan untung 322 rupiah aja kita bisa dapat untung 1 juta karena aset yang kita pegang itu gede. Nah ya, tapi untungnya memang di sini, tapi ini juga yang menjadi resikonya gitu. Karena daya ungkitnya tadi, resikonya juga jadi besar. Turun 322 rupiah juga, ruginya juga 1 juta. Itu kenapa leverage ini high risk high return. Nah, jadi karena kita transaksi pakai jaminan, jaminan 200 juta tadi,
ngutang tadi, oke. Syaratnya adalah jangan sampai nilai aset emas yang kita beli tadi harganya tuh anjlok turun sebesar jaminan. Gitu. Misalkan saya kasih contoh A dan B. Nah, modal sama-sama 200 juta. Beli di harga yang sama 1798. Kalau di best profit, jaminan paling kecil 10 juta, satu lot, bayangin. Cuma 10 juta dapat aset yang 2,4 miliar, 3 kilo. Nah, kalau sistemnya ngutang seperti ini yang jadi masalah. Kalau ngutang terlampau banyak. Jadi kalau orang yang nggak ngerti literasinya, ini yang mau terjebak dalam spekulasi. Bayangin, 200 juta. Kalau satu lot yang tadi 10 juta, jaminan paling kecil, maka 200 juta. Maksimal dia bisa beli 20 lot. Nah, ini yang jadi sumber masalah. Kita lihat ya. Kalau dia beli satu lot, maka naik 1,99, maka untungnya 1 juta. Kalau dia turun 1 poin, 1797, ruginya juga 1 juta. Tapi ini beli 20 lot. Kalau beli 20 lot ini naik 1 poin saja, nah langsung dikali 20. Jadi 20 juta juga. Naik 10 poin saja di 1808, maka untungnya 10 poin ya, 10 poin saja atau 10 dolar saja langsung profit sebesar modal 200 juta. Tapi bayangkan kalau dia turun juga 10 poin 1788, maka minusnya 200 juta, berarti sudah sebesar dengan jaminan. Nah, minus 200 juta, oke, jaminannya 200 juta. Ini nggak boleh berutang karena tidak ada kepastian. Takutnya pada saat turun di bawah dari modalnya ngutang, takutnya si pembeli nggak jadi beli, si penjual nggak jadi jual, maka si pedagang yang menanggungnya nanti kerugiannya. Makanya kalau minusnya sudah sebesar jaminan seperti ini, si trader harus menambah jaminan kalau dia mau mempertahankan posisinya. Kalau dia nggak mau mempertahankan posisinya, maka akan dilelang pembelian tadi. Rugilah 200 juta. Nah, ini ya orang biasa rugi 200 juta, rugi 1 miliar, rugi 2 miliar. Karena pembelian over. Gitu. Tidak mengukur dengan jumlah modal. Bayangin, modal cuma 200 juta, beli 20 lot, satu lot itu 3 kilo. Bayangin ya, 200 juta ini, satu lot aja 3 kilo. 200 juta, bayangin beli 20 lot, 60 kilo emas, bayangin jaminannya cuma 200 juta. Naik untungnya memang gede, tapi kalau turun resikonya juga gede. Kalau Anda punya cadangan dana yang tanpa batas, nggak ada ruginya. Karena trading emas itu atau trading apapun yang sifatnya seperti ini, leverage ini, kalau bisa menambah jaminan, turun, tambah lagi, turun, tambah lagi, turun, tambah lagi, naik. Yang penting jaminan cukup untuk mengcover selama dia turun itu. Gitu. Naik kembali, profit, penambahan tadi bisa ditarik lagi. Gitu. Nah, tinggal kita pilih komoditinya. Mana komoditi yang kira-kira penurunannya bisa diukur. Gitu. Di berapa harga terendahnya kopi, di berapa harga terendahnya sawit, di berapa harga terendahnya emas. Gitu. Kita harus menganalisanya. Gitu. Dengan modal sekian bisa beli berapa gitu. Kalaupun turun, kemampuan turunnya berapa poin sih, sehingga aku harus siapkan dana berapa untuk pembelian sekian lot tadi. Nah, antara kita analisa, setelah kita analisa potensi turun berapa, potensi naik berapa, baru kita siapkan modal disesuaikan dengan pembelian. Ini yang tidak dimiliki oleh sebagian besar trader. Jadi, nah untuk belajar analisa, menentukan berapa lot yang harus kita beli, menentukan modal, nah itu nanti akan di video selanjutnya. Yang penting kalian mengerti dulu latar belakang literasi dari perdagangan berjangka itu sendiri, sehingga kenapa ada grafik naik turun harga buy sell itu. Nggak sesimpel itu trading itu. Jadi yang paling penting adalah kalian mengerti cara menghitung jaminan dan jumlah pembelian. Jadi sebenarnya trading itu nggak sulit, sangat mudah sekali. Yang penting kita mau belajar memahaminya. Oke, mungkin sekian dulu
video ini. Di selanjutnya kalau kalian ada saran mau nanyain tentang apa, kalian boleh tanya di kolom komentar. Apa aja masukan-masukannya, kalian boleh kasih masukan ke saya. Nanyain apa, nanti saya akan jelaskan tentang dunia tradingnya. Kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya.